Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Afalah, berjumpa lagi dengan saya Afalah di channel Ilya Afalah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dropship berdasarkan supplier. Jadi, Sobat Afalah, bagi yang sudah melakukan dropship dan sudah pernah melakukan dropship, mungkin sudah tahu apa itu dropship, sistemnya bagaimana. Nah, jika Sobat Apalah belum tahu apa itu dropship dan bagaimana caranya, silahkan Sobat Apalah bisa tonton video yang lainnya tentang dropship. Nah, di kali ini saya akan melanjutkan beberapa banyak pertanyaan yang masuk ke channel Ida Apalah tentang masalah dropship. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu satu persatu mengenai jenis-jenis dropshipper berdasarkan supplier. Nah, di sini saya sudah mencatat ada sekitar 5 jenis dropshipper yang mungkin Sobat Apalah lakukan untuk berjualan online di marketplace atau sosial media secara dropship. Yang pertama yaitu dropshipper yang satu supplier satu kota. Yang kedua yaitu dropshipper 2 supplier dan 1 kota. Yang ketiga 2 supplier 2 kota. Yang keempat, 2 supplier, 2 kota, plus reseller. Dan yang kelima yaitu dropshipper, reseller, serta menjadi produsen juga. Nah, kenapa saya bagi ke dalam 5 jenis-jenis dropshipper ini? Biar mudah dan bisa dimengerti untuk penyampaiannya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang dropshipper satu supplier satu kota. Nah, untuk jenis dropshipper ini merupakan jenis dropshipper yang sangat mudah dan cocok untuk pemula. Kenapa? Karena dropshipper ini sangat ringan risikonya dan sangat gampang untuk dilakukan oleh Sobat Apalah. Oke, tadi yang pertama adalah satu supplier satu kota. Nah, contohnya ini adalah Sobat Apalah sebagai dropshipper. Saya kasih nama Andi. Dia mendropship barang dari satu supplier dan dari satu kota. Maka, barang atau yang dimasukkan ke dalam tokonya Andi itu, yaitu seluruh barang yang ada di supplier. Contohnya, jika satu supplier Andi ini berjualan hijab atau pakaian muslim, maka barang yang ada di toko ini dimasukkan ke tokonya Andi. Silahkan Andi bisa buat toko di Shopee, di Tokopedia, atau di Bukalapak. Terserah di mana saja. Jadi, contohnya barang atau pakaian muslim yang ada di supplier yang pertama, contohnya kerudung, kemudian ada gamis, kemudian ada sarung, dan lain-lain ya. Maka Andi bisa memasukkan seluruh produk ini ke dalam tokonya yang sudah dibuat di Shopee, di Tokopedia, atau di Bukalapak. Nah, karena ini satu kota, jadi ongkir yang ditanggung oleh Andi itu dipastikan tidak akan ada selisih atau perbedaan. Karena kenapa? Asal syarat yang harus dipenuhi oleh Andi, yang pertama yaitu mengenai alamat toko. Alamat toko ini, alamat toko Andi yang ada di Shopee, di Tokopedia, dan di Bukalapak, itu harus sama dengan alamat supplier. Ya. Nah, untuk detail alamat toko Andi dengan supplier itu tidak perlu sama persis. Jadi contohnya, jika alamat supplier di Jalan Anggrek, terus nomor sekian, sekian, dan kecamatannya apa gitu. Nah, untuk toko untuk nama alamat yang diletakkan di toko Andi ini tidak perlu sama dengan jalan, RT RW, nomor, dan lain-lainnya. Cukup yang samanya itu adalah kotanya saja. Jadi kota toko yang ada di
Andi dengan toko kota supplier harus sama. Contohnya saya dicontohkan di sini, jika suppliernya berasal dari Bandung, maka toko Andi harus kotanya juga dari Bandung. Untuk nama jalan, desa, kecamatan, kelurahannya tidak perlu sama. Jadi hanya kotanya saja yang sama gitu. Dipastikan jika sudah kotanya yang sama, masalah yang namanya ongkos kirim tidak akan ada perbedaan ya. Pasti itu tidak akan ada perbedaan jika kurirnya sama. Nah, yang kedua adalah masalah kurir. Kurir atau ekspedisi ya, atau jasa kirim. Jasa kirim. Nah, kurir apa sih yang cocok digunakan untuk toko yang Andi punya tadi di Shopee, Tokopedia, Bukalapak? Ini toko online-nya ya. Nah, ada beberapa kurir yang bisa digunakan atau yang sekarang tersedia. Yang pertama JNE, JNT, Si Cepat. Kemudian ada kurir Tiki, Pos, Gojek, atau Grab. Nah, tadi alamatnya kan sudah sama, kotanya sudah sama, kota toko Andi dengan kota toko supplier. Alamat atau kurir yang baik untuk digunakan oleh toko Andi adalah sesuai atau samakan dengan kurir supplier. Ya, samakan dengan kurir supplier. Kenapa? Agar calon pembeli yang akan membeli produk ke toko Andi itu bisa memilih kurir sesuai jenis yang mereka inginkan. Namun, ada baiknya sebelum mengaktifkan semua supplier yang ada di sini, jika Andi melakukan penjualan lewat marketplace itu Shopee ya, Tokopedia, Bukalapak, maka Andi itu hanya bisa melakukan dropship lewat marketplace, hanya bisa menggunakan kurir JNE ya. Jadi jika Andi berjualan di marketplace dan ingin dropship ke toko supplier yang ada di marketplace juga, contohnya di sini Andi menjual produk baju muslim di toko Shopee. Dia pembeli ke toko Andi itu menggunakan kurir JNE reguler, maka Andi bisa melakukan dropship di toko supplier menggunakan JNE reguler ya. Nah, nanti jika Andi sudah melakukan dropship ke toko supplier, maka resi yang ada di toko supplier bisa dipindahkan atau dimasukkan ke tokonya Andi. Contohnya yang ada di Shopee. Nah, Andi melakukan dropship ke toko supplier itu bisa di Shopee, di Tokopedia, atau di Bukalapak. Tapi saran saya, jika Andi menjual barangnya di Shopee dan ingin dropship dari Shopee juga, itu saat ini masih bisa dilakukan jika menggunakan JNE reguler ya. Tapi jika menggunakan kurir lain itu akan sangat berbahaya. Karena jika ditemukan nomor resinya sama, di sini sudah dimasukkan sama supplier di Shopee dan di toko Andi juga dimasukkan lagi, nanti akan kebaca double dan itu akan menimbulkan masalah. Jika Andi berjualan di Shopee dan ingin dropship dari supplier, gunakanlah dropship atau melakukan dropship di Tokopedia dan atau Bukalapak. Jadi jangan melakukan dropship dari Shopee lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, jika kemudian ada pembeli yang membeli produk contohnya hijab di toko Andi menggunakan kurir JNT. JNT di toko Shopee itu tidak bisa input resi atau resinya otomatis. Jadi harus klik penyesuaian pengiriman dan harus mengambil kode booking. Nah, untuk melakukan dropship ke supplier itu tidak bisa dilakukan di
marketplace Shopee juga, Tokopedia juga, atau Bukalapak pun. Karena penjualan Andi di tokonya di Shopee itu menggunakan kurir JNT. Solusinya adalah Andi harus dropship ke supplier di luar marketplace ini semua. Jadi hubungi atau dropship ke supplier lewat WA atau lewat Line. Nah, nanti untuk format bagaimana dropship ke supplier menggunakan WA atau Line, itu formatnya yang pertama, Andi harus menyertakan nama kurirnya, kemudian kode bookingnya yang diambil dari tokonya. Setelah itu, berikan alamat, kemudian detail barang yang dipesan dan jumlahnya. Maka yang ditransfer ke supplier itu hanya harga barangnya saja. Harga barang. Sedangkan untuk ongkos kirimnya itu tidak perlu dibayar ke supplier karena nanti akan otomatis dibayarkan dari Shopee langsung. Oke, itu untuk kurir JNT ya. Nah, untuk si cepat hampir sama dengan JNT ya. Si cepat di Tokopedia itu menggunakan resi otomatis. Untuk Tiki dan Pos saya belum berpengalaman, saya belum juga coba. Nanti jika ada info tentang Tiki dan Pos, nanti saya akan buatkan konten mengenai dropship menggunakan Tiki dan Pos. Karena setahu saya jarang sekali supplier atau bahkan dropshipper atau bahkan pembeli juga yang mengaktifkan kurir Tiki dan Pos. Oke, nah yang berikutnya adalah jika dropship menggunakan Gojek dari Grab apakah bisa?